Assalamualaikum dan selamat pagi siswa-siswi Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan struktur sel. Silakan dipahami dan disimak karena setelah video ini Ibu tayangkan, Ibu akan memberikan beberapa latihan. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu struktur sel. Jadi sel terdiri dari beberapa bagian. Bagian-bagian ini yang dinamakan dengan struktur sel. Jadi struktur sel itu ada bagian luar, ada bagian dalam. Sebelum Ibu menjelaskan tentang struktur sel, Ibu akan mengulangi kembali apa itu sel. Jadi sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun makhluk hidup yang mikroorganisme. Jadi sel itu memiliki 3 struktur utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Jadi diingatkan kembali, sel memiliki 3 struktur utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibagi menjadi 2, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik dan eukaryotik ini memiliki perbedaan. Untuk sel prokaryotik, ciri-cirinya dia tidak memiliki membran inti, yang kedua tidak memiliki sistem endomembran, kemudian hanya terdapat pada kingdom Archaebacteria dan Eubacteria. Contohnya adalah bakteri E. coli, kemudian Cyanobacteria. Untuk sel eukaryotik memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki membran inti, memiliki sistem endomembran, kemudian terdapat pada kingdom Protista. Contohnya adalah Plantae dan Animalia, dunia tumbuhan dan dunia hewan, itu Plantae dan Animalia. Contohnya adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi kalian bisa melihat gambar contoh sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Struktur sel yang pertama yaitu membran sel. Jadi membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel itu merupakan lapisan yang membungkus dan menjaga komponen sel di dalamnya. Jadi dia tersusun atas lipid, protein, sampai karbohidrat. Jadi membran sel ini tersusun atas 3 senyawa, yaitu lipid, protein, dan karbohidrat. Kemudian sifat membran sel yaitu semi permeable karena hanya beberapa zat yang bisa masuk ke dalam sel, atau dia bisa menyaring beberapa zat yang bisa masuk ke dalam sel. Kemudian fungsi sel berikutnya adalah sebagai reseptor, melindungi isi sel agar tidak keluar dari sel, kemudian mengatur molekul ke dalam dan keluar masuk sel, kemudian terjadinya proses terjadi biokimiawi, contohnya reaksi oksidasi dan respirasi. Struktur sel yang kedua yaitu sitoplasma. Jadi sitoplasma merupakan cairan di dalam sel, tempat di mana organel-organel sel itu berada. Komponen utama penyusun sitoplasma yaitu yang pertama cairan seperti gel atau sering disebut dengan sitosol. Yang kedua substansi simpanan dalam sitoplasma. Yang ketiga organel-organel sel. Yang keempat kerangka sel atau disebut juga dengan sitoskeleton yang tersusun dari 3 jenis rabut yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen intermedia. Struktur yang ketiga dari sel yaitu organel sel. Jadi organel sel merupakan komponen penyusun sel yang bersifat hidup. Organel sel merupakan bagian terpenting dalam suatu sel karena mengatur proses kehidupan di dalam sel. Contoh organel sel seperti mitokondria, badan Golgi, lisosom, kemudian retikulum endoplasma, plastida, vakuola, itu merupakan contoh organel sel.
Baiklah, hanya itu penjelasan dari Ibu tentang struktur sel. Semoga siswa-siswi Ibu semuanya paham dan mengerti tentang struktur sel dari penjelasan yang Ibu sampaikan hari ini. Kemudian kerjakan latihan yang Ibu berikan. Setelah kalian kerjakan, kirim ke WA pribadi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.